Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nofrialdi, NIM 19003081, nomor absen 14, akan membahas tentang praktek asesmen, di mana anaknya itu gangguan emosi dan perilaku, dan saya mengambil itu ADHD. Istilah GPPH yang diadopsi dari kata ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, dapat diterjemahkan dengan gangguan pemusatan dan perhatian dan hiperaktif atau GPPH. GPPH merupakan perilaku yang berkembang secara tidak sempurna dan timbul pada anak-anak dan orang dewasa. Perilaku ini maksud berupa kekurang mampuan dalam hal menaruh perhatian, mengontrol gairah hati, serta pengendalian motorik. Keadaan demikian menjadi masalah bagi anak-anak, terutama dalam memusatkan perhatian terhadap pembelajaran, sehingga akan timbul kesukaran di dalam kelas. Anak ADHD GPPH tidak memahami apa yang dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang orang lain tidak paham. Dia melakukan itu. Anak GPPH bermasalah dengan waktu, sangat terganggu oleh rangsangan dari luar dan tidak mampu memusatkan perhatian. Pendapat lain dikemukakan oleh Standrock tahun 2002 yang menyatakan bahwa GPPH sebagai suatu kelainan berupa rentang perhatian yang pendek, perhatian mudah beralih, dan tingkat kegiatan fisik yang tinggi. Dengan arti kata, anak-anak penyandang kelainan ini tidak menaruh perhatian dan memiliki kesulitan dalam memusatkan perhatian. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa GPPH merupakan, yang pertama itu pola perilaku yang dilakukan oleh anak, yang kedua ketidakmampuan untuk berkonsentrasi atau memusatkan perhatian, yang ketiga aktivitas secara berlebihan, yang keempat tidak mampu mengontrol perilaku, yang kelima aktivitas yang dilakukan tidak tepat dan tidak pantas. Aktivitas tersebut dilakukan terus-menerus sepanjang hari. Berdasarkan diagnostik dan Statistical Manual of Disorder atau DSM-4, gejala GPPH terdiri dari 3 gejala utama. Yang pertama itu intensitas, yakni tidak ada perhatian atau tidak menyimak. Penderita mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang sedang dihadapinya. Ciri-cirinya yang pertama itu gagal menyimak hal yang rinci. Yang kedua, kesulitan bertahan pada satu aktivitas. Yang ketiga, tidak mendengarkan saat diajak berbicara. Yang keempat, sering tidak mengikuti instruksi. Yang kelima, kesulitan mengatur jadwal tugas dan kegiatan. Yang keenam, sering menghindar dari tugas yang memerlukan perhatian yang lama. Yang ketujuh, sering kehilangan barang yang dibutuhkan untuk tugas. Yang kedelapan, sering beralih perhatian dan oleh stimulus dari luar. Yang kesembilan, sering pelupa dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, selanjutnya ada impulsivitas, yaitu kemampuan untuk mengontrol perilaku yang lebih mengutamakan untuk menuruti dorongan hati atau tidak sabaran. Impulsif tersebut berupa impulsif motorik dan impulsif verbal atau kognitif dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sering memberi jawaban sebelum pertanyaan selesai. Yang kedua, sering mengalami kesulitan menunggu giliran. Yang ketiga, sering memotong atau menyela orang lain. Yang keempat, sembrono, melakukan tindakan berbahaya tanpa berpikir panjang. Selanjutnya, sering berteriak di dalam kelas. Selanjutnya, tidak sabaran, usil, suka mengganggu anak lain. Permintaannya harus segera dipenuhi, mudah frustasi dan putus asa. Gejala GPPH yang selanjutnya yaitu hiperaktivitas, tidak bisa diam, yaitu perilaku yang mempunyai kecenderungan melakukan sesuatu aktivitas berlebihan, baik motorik maupun verbal. Dengan ciri-cirinya sering menggerakkan kaki atau tangan dan sering mengeliat, sering meninggalkan tempat duduk di kelas, sering berlari dan memanjat. Mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan dengan tenang, sering bergerak seolah diatur oleh motorik penggerak, sering berbicara berlebihan.
Baiklah, untuk asesmen untuk anak adik-adiknya saya menggunakan 10 poin dalam asesmen tersebut. Yang pertama yaitu ada tangan dan kaki sering tidak bisa diam. Yang kedua, sering meninggalkan tempat duduk. Yang ketiga, sering berlari atau memanjat berlebihan dalam situasi yang tidak sesuai. Yang keempat, sering kesulitan bermain dengan tenang. Selanjutnya ada sering dalam kegiatan siap-siap bergerak, sering berbicara berlebihan, sering sulit mempertahankan perhatian, sering seperti tidak mendengarkan saat diajak bicara, sering mudah teralih perhatian oleh rangsangan dari luar, sering menyela atau memaksakan diri terhadap orang lain. Itulah instrumen asesmen yang saya gunakan dalam praktek video asesmen. Apa ini? Pani duduk lagi, duduk.